Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Sebelumnya, marilah kita mengawali pembahasan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagi yang sudah punya buku paket platinum, silakan dibuka bukunya. Dibuka halaman 88 ya. Di situ ada penjabaran mengenai unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Baik, kita bahas unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Di buku tersebut halaman 88 ada 5 ya. Ada ragam bahasa baku, ada kata teknis, ada kata rujukan, ada kata kerja mental, dan ada kata penghubung dan kata transisi. Ragam bahasa baku dalam teks eksposisi sifatnya adalah wajib karena teks eksposisi adalah teks ilmiah populer. Terus berikutnya aspek-aspek kebakuan meliputi pemilihan kata, struktur kalimat, hingga ejaan. Terkait struktur kalimat dan ejaan ini insya Allah akan Ustadz bahas pada kesempatan lain ya. Berikutnya kata teknis. Kata teknis di sini merupakan kata-kata yang biasa kita kenal juga dengan kata kajian ya, yaitu kata yang hanya muncul pada bidang-bidang tertentu saja dan tidak muncul pada bidang kajian yang lain. Berikutnya ada kata rujukan, yaitu kata yang kita gunakan ketika kita hendak merujuk suatu data atau pendapat gitu ya, ketika kita hendak memperkuat argumen kita. Terus berikutnya juga ada kata kerja mental ya. Ini kata-kata yang sering digunakan oleh orang dalam teks eksposisi ya, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas pikiran. Terus kemudian terakhir berkaitan dengan komposisi, yaitu penggunaan kata penghubung dan kata transisi. Kata penghubung di sini menghubungkan klausa dalam kalimat. Sedangkan kata transisi adalah menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, berikutnya contohnya anak-anak. Pada ragam bahasa baku di sini, salah satu contoh yang bisa kita bahas adalah penggunaan kata-kata yang sesuai dengan kaidah. Di sini ada apotek, ada atlet, ada jadwal. Terus kemudian bagaimana caranya kita tahu sebuah kata itu baku atau tidak, padahal istilah yang kita hafal itu sedikit ya. Kita bisa berbekal dengan KBBI online ya, KBBI daring ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang bisa kita akses langsung secara online. Terus kemudian kita bisa mengetikkan kata-kata di sana. Seandainya kata-kata itu tidak muncul berarti tidak baku. Seandainya kata-kata itu ada berarti itu baku. Jadi kata baku itu bisa dikatakan dengan istilah lain kata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kamus untuk mencatat seluruh kata-kata yang terdaftar dalam bahasa Indonesia secara resmi ya. Berikutnya penggunaan kata-kata teknis atau kata kajian ya. Misalnya teks eksposisi kita sedang membahas masalah biologi misalnya, maka kemungkinan istilah yang muncul itu adalah sel,
metamorfosis gitu. Terus kemudian ketika kita membahas hal yang berkaitan dengan geografi gitu ya, mungkin bisa muncul kata vulkanik, kata gempa gitu. Jadi itu kata teknis atau kata kajian itu kata yang hanya muncul pada bidang-bidang bahasan tertentu dan tidak muncul pada bidang-bidang bahasan yang lain. Akan sangat jarang atau sangat aneh ketika kita misalnya sedang bahas masalah geografi, terus tiba-tiba muncul istilah pasien di situ. Itu hal yang sangat aneh gitu. Berikutnya contoh kata rujukan. Di sini ada contoh berdasarkan data menurut hasil penelitian. Misalnya kita hendak merujuk data dari luar misalnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ternyata angka penderita COVID semakin meningkat. Nah, misalnya itu. Jadi kita menggunakan kata berdasarkan data untuk merujuk apa? Merujuk data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Atau kita hendak merujuk sebuah hasil penelitian gitu. Menurut hasil penelitian pemerintah, menurut hasil penelitian LIPI, menurut hasil penelitian LIPI gitu ya, maaf agak belepotan. Menurut hasil penelitian LIPI diketahui bahwa virus COVID-19 tersebar melalui bla 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 misalnya. Jadi ini kata-kata yang kita gunakan ketika kita hendak merujuk data atau pendapat misalnya ya, untuk memperkuat argumen kita dalam teks eksposisi ini. Terus berikutnya adalah kata kerja mental. Contohnya adalah ini ya, memperkirakan, menduga, meyakini. Ini kata-kata yang akan sering digunakan seorang penulis teks eksposisi ketika menyampaikan pendapatnya seperti itu ya. Yang pendapat ini nanti akan dikuatkan dengan argumen-argumen seperti itu ya. Terus berikutnya contoh kata penghubung dan kata transisi. Kata hubung di sini seperti yang biasa kita tahu ya. Di sini ada karena, sebab, jika, maka, sehingga. Ini menghubungkan unsur-unsur di dalam kalimat. Sedangkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya digabungkan dengan apa? Dihubungkan dengan kata transisi di sini ya. Dengan demikian bla 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 bla, oleh sebab itu bla 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 seperti itu. Contoh misalnya, penderita COVID-19 dari bulan ke bulan menunjukkan angka yang masih tinggi, titik gitu. Lanjut ke kalimat berikutnya. Dengan demikian maka pemerintah merasa perlu mengambil keputusan bla 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 bla. Nah, jadi menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, itu kata transisi. Jadi selalu jelas ya perbedaan antara kata penghubung dan kata transisi. Jadi 5 unsur kebahasan ini bisa kita jumpai di buku paket. Tapi masih ada 2 lagi yang tidak tercantum di situ, tapi di halaman yang lain. Yaitu pola pengembangan paragraf dan gagasan utama. Pola pengembangan paragraf ini ada 6 ya. Di antaranya adalah pola klasifikasi, pola ilustrasi, dan seterusnya. Pola klasifikasi adalah paragraf yang dikembangkan dengan klasifikasi. Jadi dalam paragraf itu isinya klasifikasi seperti itu. Terus kemudian ada juga pola ilustrasi. Jadi paragraf yang penjelasannya dikembangkan dalam bentuk ilustrasi.
Terus kemudian paragraf perbandingan atau pertentangan, yaitu paragraf yang isinya membandingkan atau mempertentangkan sesuatu. Terus kemudian paragraf pola laporan, yaitu paragraf yang berisi mengenai informasi objektif ya, laporan seperti itu ya. Terus berikutnya juga ada pola proses ya, yaitu paragraf yang isinya itu menunjukkan suatu proses. Dan yang terakhir pola definisi adalah paragraf yang berisi mengenai definisi atau pengertian dari sesuatu. Berikutnya gagasan utama anak-anak. Gagasan utama di sini ada 5 hal ya. Jadi gagasan utama yang terletak di awal paragraf disebut dengan paragraf umum khusus ya, seperti itu ya, atau paragraf deduktif ya. Terus kemudian gagasan utama yang terletak di akhir paragraf seperti itu ya, disebut dengan paragraf induktif atau paragraf khusus umum ya. Terus kemudian ada juga paragraf yang gagasan utama yang terletak di awal dan dipertegas di akhir paragraf ya, disebut paragraf campuran gitu ya. Terus juga ada gagasan utama yang terletak di tengah paragraf seperti itu. Ini bukan deduktif, bukan induktif, bukan campuran, tapi ada sendiri ya. Tapi biasanya ini pada kalimat kedua, terletak di kalimat kedua. Bukan pas di tengah-tengah, tapi kalimat kedua biasanya. Karena kalimat pertama biasanya berisi pengantar saja. Terus berikutnya adalah gagasan tersebar, yaitu gagasan yang tidak kita jumpai di kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut secara utuh, tapi tersebar. Bisa dikatakan tidak ada gagasan utamanya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi gagasan utamanya disimpulkan dari isi paragraf itu secara keseluruhan sehingga dikatakan tersebar. Terus anak-anak, ini ada sedikit bonus ya. Jadi ini cara mencari kata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa kita akses secara online langsung melalui internet, atau juga bisa kita akses secara offline atau luring ya, melalui aplikasi Android. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya. Nah, setelah dibuka gitu ya, kita bisa mengetikkan kata yang kita cari pada bilah pencarian seperti itu. Misalnya apotek di sini. Apotek ini kan salah ya. Nah, kalau kata yang kita isikan itu salah, maka hasil yang muncul akan menjadi seperti ini ya. Tidak ada terjemahan, tidak ada artinya, berarti ini salah. Terus kita diarahkan kepada apotek, berarti kata-kata yang benar adalah apotek. Terus kemudian apotek akan kita klik, maka muncul halaman apotek. Nah, di sini muncul terjemahannya, berarti kata yang benar adalah apotek. Jadi kata yang benar itu ketika muncul terjemahannya. Terus di sini di bawahnya ada penjelasan. Bentuk tidak baku dari apotek ini adalah apotik. Nah, seperti itu. Baik, demikian cara mencari kata baku di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Insya Allah itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas dan mudah dipahami. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.